Berdoa bulan. Selesai. Nah ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Berapa orang? Ya. Sebelum kita masuk materi kita hari ini, Ibu ingin tanya dulu, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ya, sistem pencernaan pada manusia. Apa saja organ sistem pencernaan pada manusia? Lambung, ya, apa lagi? Rektum dan ya. Berarti masih ingat ya pelajaran kita minggu kemarin? Hari ini kita belajar tentang sistem imunitas. Ya. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang sistem imunitas, imunitas itu adalah kemampuan kekebalan tubuh melawan suatu penyakit. Itu namanya imunitas. Ini ada gambar. Anak kalian ini gambar apa? apa? Semuanya sudah divaksin? Gimana rasanya kalian setelah divaksin? Kebanyakan orang yang sudah divaksin itu mengalami demam. Itu mengapa seperti itu? Ya, efek vaksin itu normal ya kalau kita demam setelah vaksin. Itu tandanya antibodi kita itu sudah bekerja dengan baik. Ya, jadi dia bisa menangkap misalnya penyakit yang dimasukkan ke tubuh kita, dia bisa mendeteksi. Berarti antibodi kita itu sudah bekerja dengan baik. Ya, sama kayak anak kecil kalau sudah imunisasi pasti demam ya. Nah, itu tandanya antibodinya sudah bekerja dengan baik. Ya. Kemudian itu dari pengalaman orang telah vaksin pasti mengalami demam. Kemudian sistem imunitas itu bagaimana cara kita meningkatkan sistem imun kita? Siapa yang bisa? Sistem imunitas kita bagaimana cara berolahraga? Ya, selain berolahraga apa lagi? Ya, makan makanan sehat, makanan yang bergizi. Terus apa lagi? Menjaga pola tidur, minum suplemen tambahan. Ya, itu untuk menjaga imun kita supaya kita kuat terhadap virus. Ya, hari ini kita lebih banyak membahas tentang virus COVID-19. Ya, semuanya sudah divaksin kan? Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama melalui kegiatan studi literatur dan diskusi, peserta didik mampu menganalisis peranan imunisasi terhadap sistem pertahanan tubuh secara cepat. Yang kedua, melalui pemanfaatan media sosial, peserta didik mampu melakukan kampanye atau sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga sistem imun pada tubuh. Itu tujuan pelajaran kita hari ini. Ya, pelajaran kita hari ini tentang sistem imunitas. Ini sistem pertahanan tubuh manusia. Ada pertahanan non spesifik, ada pertahanan spesifik. Kemudian imunitas dan kelainan pada sistem imun. Ini yang akan kita bahas hari ini ya. Untuk pertahanan non spesifik itu ada pertahanan lapis pertama berupa kulit, membran mukosa, sekresi kelenjar epitel. Pertahanan lapis kedua ada fagosit dan pembuluh alami. Yang ketiga protein komplemen, interferon dan inflamasi. Itu pertahanan lapis kedua. Ada lagi pertahanan spesifik itu dinamakan pertahanan lapis ketiga. Itu ada sel B, ada sel T. Ya, itu limfosit B, limfosit T. Di dalam bahan ajar kita ada. Kemudian imunitas itu ada
bentuk kekebalan tubuh bagi kita. Ya, itu makanya kalau kita sudah divaksin kita akan demam, berarti antibodi kita sudah bekerja dengan baik. Ya. Kalau ada pertanyaan sampai di sini, sekarang saatnya kita mengerjakan LKPD ya. Kalian bisa mencarinya pakai di Google boleh, pokoknya di sumber lain juga boleh ya. Sudah semuanya? Sudah. Nomor 5? Sudah. 4? Sudah. 3? Sudah. 4? Nomor 1? Sudah. Siap tampilkan di depan? Sudah. Silakan kelompok 1 terlebih dahulu menampilkan hasil diskusinya. Saya akan mengenalkan kami dari kelompok 1 bentuk struktur virus corona. Kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Dian Samira. Saya di sini saya akan membuat sebuah gambar struktur virus corona. Nah, kelompok 1 akan mempresentasikan tentang struktur virus corona. Bagian dari struktur virus corona yaitu terdiri dari spike atau S, nukleokapsid, membran, envelope, dan RNA viral. Adakah yang ingin ditanyakan? Ayo, siapa yang mau bertanya pada kelompok 1 tentang struktur virus corona? Ya, silakan. Jadi, siapa namanya? Ya, jelaskan bagiannya. Jelaskan itu bagiannya ya. Jelaskan siapa yang mau menjawab pertanyaan dari kelompok 2? Ya, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Adi dari kelompok 2. Jawabannya yaitu struktur virus corona bentuknya menyerupai bola dan memiliki tonjolan seperti paku. Bagiannya terdiri dari protein, membran, spike, dan envelope. E dan F ini sangat berbeda untuk membentuk struktur dan pertahanan virus corona. Bisa diterima? Ya, jadi bentuk struktur virus corona ini dia berbentuk bulat seperti bola, ya. Dan ada dia berbentuk bulat seperti bola. Ada tonjolan berbentuk paku, ya. Itu struktur virus corona. Jelas yang kelompok 5 jelas? Bagaimana bentuknya? Bulat seperti bola dan memiliki tonjolan seperti paku. Kira-kira seperti itulah bentuk virus corona. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Jelas tentang struktur virus corona? Jelas. Kalau jelas, silakan kelompok 1. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Jika terdapat kesalahan kami mohon maaf. Kami juga punya kesalahan bagian Ya, ini aplaus dalam sekarang maju lagi kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, bagaimana cara penularan virus corona berdasarkan hasil diskusi kelompok 2 itu melalui bersin atau batuk. Apabila kita terkena percikannya maka terjadi penularan ya. Terus apa lagi? Ada kala dia sudah terkontaminasi virus dan kita menyentuhnya maka akan terjadi penularan juga ya. Ada pertanyaan untuk kelompok 2, silakan. Ya, silakan. Ya, bagaimana? Ini pertanyaan untuk kelompok 2. Bagaimana cara menghindari penularan virus corona? Ayo, siapa yang mau jawab? Ya, silakan. Saya menjawab pertanyaan dari kelompok dengan caranya menggunakan masker, mencuci tangan selama 2 detik, atau menggunakan hand sanitizer. Jangan memegang mata, hidung dan mulut sebelum berbicara di belakang. Ya, untuk mencegah sudah bisa diterima? Bisa. Cara mencegah penularan virus corona yang pertama dengan memakai masker. Cuci tangan dengan air mengalir selama 20 detik. Ya. Kemudian pakai Hand sanitizer. Hand Ya, sanitizer. sudah jelas? Ada lagi yang mau ditanyakan kepada kelompok 2? Tidak ada? Tidak ada, silakan kelompok 2. Jika terdapat kesalahan dan kesalahan maaf itu benar Ya, beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3 lagi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Radin. Saya ulangi ya. Jelas dengan akan dijadikan Pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan bagian tubuh apa saja yang dapat diserang oleh virus corona. Bagian tubuh yang dapat diserang oleh virus corona terdiri dari beberapa, yaitu yaitu saluran pernapasan, jantung, kulit, mata, pembuluh darah, ginjal, hati, pankreas, lambung, dan usus besar. Ya, itu tentang organ yang dapat diserang virus corona. Yang pertama apa? Saluran pernapasan. Ya. Paru-paru. Apa lagi? Ada pertanyaan untuk kelompok 3, silakan. Ya, silakan berdiri. Siapa yang mau bertanya berdiri? Ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin bertanya, organ apa yang paling berbahaya jika diserang oleh virus corona? Ya, pertanyaan dari kelompok 4, organ apa yang paling berbahaya apabila diserang virus corona? Silakan dijawab. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari
aturan, cara, dan mengakibatkan kerusakan serius pada organ-organ dan dasar. Ya, jadi organ yang diserang virus corona semuanya berbahaya ya. Bisa diterima jawabannya. Jadi semua organ yang diserang oleh virus itu berbahaya karena ia bisa menyebar melalui pembuluh darah. Maksudnya, ia akan membuat kerusakan pada organ kita. Ya. Nah, kalau jelas, nggak ada lagi pertanyaan. Silahkan ditutup kelompok 3. Silahkan lagi kelompok 4. Baiklah, penambah kami di sini dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang bagaimana dan apa saja ciri serta gejala dari penderita yang terinfeksi virus corona. Baiklah, sebelumnya saya memperkenalkan anggota saya dengan saya sendiri sebagai moderator, Pak Nila, baiklah, di sini saya akan memperkenalkan hasil diskusi olahraga. Bagaimana dengan saja ciri serta gejala dari penderita yang terinfeksi virus corona? Demam, batuk kering, mudah lelah, kedinginan, sesak napas, kesulitan bernapas, sakit kepala. Ya, itu adalah gejala orang yang menderita virus corona, demam, batuk, apalagi sesak napas, sakit kepala. Itu berdasarkan hasil diskusi dari kelompok 4. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, silakan. Berdiri. Perkenalkan, saya dari kelompok 5. Saya akan bertanya. Ya, Siapa yang paling berisiko terkena virus corona? ya, pertanyaannya siapa yang paling berisiko terkena virus corona? Ya, betul. Silakan kelompok 4 menanggapi. Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan. Saya akan menjawab. 1. Pasien transplantasi organ. 2. Organ lanjut usia. 3. Penderita HIV. Ya, untuk orang yang berisiko terkena virus corona, yang pertama yang lanjut usia, ya. Kemudian ada lagi pasien yang melakukan transplantasi organ. Apa lagi? Organ orang lanjut usia. Ya. Yang kelompok 5 jelas. Jelas. Siapa orang yang berisiko terkena virus corona? Orang tua dan Ya, orang tua. Kalau yang lanjut usia ya, orang tua boleh juga. Dan ada lagi pertanyaan untuk kelompok 4. Pas. Jelas apa gejala virus corona? Demam yang tinggi, ya. Kemudian batuk, sesak napas, apalagi sakit kepala, ya. Kemudian orang yang berisiko terkena itu yaitu yang pertama yang lanjut usia, ya. Orang tua katanya boleh juga. Sudah jelas? Jelas. Silakan bertanya lagi untuk kelompok 4. Ada lagi pertanyaan? Kelompok 5 jelas? Jelas. 3? Jelas. Kelompok 2? Kelompok 1? Jelas. Sudah jelas? Silakan kelompok 5 ditutup. Baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk kelompok 5. Kelompok 4. Ya, sekarang saatnya kita mengisi tabel refleksi berupa tabel refleksi ya tentang pembelajaran kita hari ini. Silakan isi. Ini sudah.
Ini sholat. Sudah nomor 5 sudah? Mbak? Sudah?